Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama saya melalui sambungan telepon Agus Purnomo, anggota tim perumus RUU Pilkada. Pak Agus. Iya, Mas. Ya, ini kalau kita bicara soal pilkada yang tidak langsung, yang melalui DPRD, tadi dikatakan tidak ada KPU, tidak ada Bawaslu, yang ada hanyalah panitia pemilihan kalau saya tidak salah. Lalu bagaimana dengan proses pengawasannya? Apakah itu juga diberikan kewenangan? Pengawasan nanti pertama begini, pengawasan yang terkait dengan tindak pidana itu diserahkan ke aparat kepolisian. Kemudian yang keduanya ada ancaman gitu ya dari partai politik dan calon anggota DPRD begitu, pemilih gitu, yang apabila mereka menerima itu akan dihukum membayar 10 kali lipat kepada negara. Kemudian yang keduanya pada periode pencalonan tahun berikutnya itu partai yang bersangkutan kehilangan haknya untuk mengajukan calon. Oke. Pengawasannya di situ, jadi ada satu sisi partainya ada namanya self assessment. Jadi partai harus mengawasi karena itu resikonya sangat besar, taruhan bagi masa depan politik mereka begitu. Artinya dari pengawasannya diserahkan ke polisi ya? Hanya polisi di sana? Ya, semuanya tindakan itu ke KPK, ke polisi itu, karena mereka sebagai pejabat negara itu kan diawasi ya oleh undang-undang anti korupsi begitu. Oke. Jadi kita tidak menambah jumlah pengawas sehingga lebih efisien begitu. Oke. Bentuk pengawasannya nanti akan seperti apa, Pak Agus? Ini kan panlih itu semua partai ya, semua partai masuk di dalamnya. Kita berasumsi bahwa karena anggotanya adalah dari semua partai, mereka pasti akan saling mengawasi gitu. Asumsinya apalagi seperti kemudian itu ya? kompetisi. Baik. Iya. Ya. Iya. Sementara untuk pilkada secara langsung sendiri, Pak Agus, ini kan selalu banyak alasan bahwa ya terkait kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintah, ada money politik, ada chaos di mana-mana misalkan, terus juga ada mereka seperti raja kecil yang tidak bisa kurang melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintahan pusat. Nah ini bagaimana hasil kajian dari tim perumus seperti apa? Jadi kalau tim perumus kita pertama ini sama dengan proses pemilu legislatif ya. Jadi setiap tahapan itu diawasi. Kemudian setiap tahapan apabila sengketa maka itu akan diputus oleh Bawaslu. Itu yang dilakukan selama ini kan? Ya, sengketa administrasi itu bila ada perbedaan pendapat kemudian akan diputus oleh Bawaslu. Tetapi kalau sengketa hasil karena MK sudah tidak mau memproses peradilan sengketa hasil pemilu, itu kemudian kita pasrahkan ke MA gitu. Mahkamah Agung. Jadi untuk pilkada kabupaten kota itu akan ditangani oleh pengadilan tinggi. Kemudian untuk pilkada provinsi itu ditangani oleh Mahkamah Agung gitu. Terkait pencegahan konflik horizontal, money politik dan tumbuh berkembangnya raja-raja kecil di daerah, apakah itu juga dibahas juga dalam RUU ini? Kalau ini hanya membahas tentang tahapannya, tetapi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang itu diatur di dalam undang-undang yang kita juga sudah selesaikan, itu undang-undang pemerintahan daerah. Nah, termasuk ada kewajiban bagi kepala daerah terpilih ya, baik yang lewat langsung maupun tidak langsung, itu untuk melaporkan kinerjanya kepada masyarakat setiap tahun sekali. Oke. Jadi itu 3 pihak, masyarakat itu harus diberi laporan, mungkin lewat media massa. Yang keduanya kepada DPRD itu juga harus diberikan laporan kinerja setiap tahun ya. Yang ini tidak berpengaruh kepada impeachment gitu. Baik. Misalnya ditolak itu nggak bisa. Pak Agus. Berikutnya kalau mereka juga harus melaporkan kepada gubernur kalau itu bupati dan wali kota, tetapi gubernur harus melaporkan kepada presiden lewat menteri dalam negeri. Ini model pengawasan kinerjanya. Baik, Pak Agus, ini setelah tim perumus menghasilkan 2 draft, apa yang akan terjadi berikutnya? Pertama begini, 2 draft itu akan kita sahkan bersama-sama sebagai hasil dari Panja Komisi 2. Begitu Panja Komisi 2 nanti kita sudah bisa melihat peta dukungannya itu kira-kira di pengambilan keputusan tingkat 1. Tingkat 1 itu Pleno Komisi 2. Di Pleno Komisi 2 kita akan melihat berapa yang sepakat dengan draft pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ya. Kemudian yang berapa juga yang akan mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah setelah itu
kita bisa lihat peta di paripurna gitu. Kapan tingkat satunya Pak Agus? Tingkat satu kemungkinan hari Senin ya, hari Senin pekan depan. Tanggal berapa tuh? 23 kalau nggak keliru. 23. Dan Ya, paripurnanya pada tanggal 25 ya? Ya, Dan pada tanggal itulah kita akan tahu mana RUU Pilkada yang akan disahkan. Iya. Atau bahkan tidak disahkan. Iya. Baik. Kalau Pak, pemerintah menarik ya tidak bisa disahkan gitu. baik Pak Agus Purnomo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.